Baik, terima kasih Pak Wamen. Sementara kita berhenti dengan Pak Wamen dulu dan kita lanjutkan ke Munawar Liza Zainal, tim perumus perjanjian Helsinki. Gimana ceritanya Pak Munawar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali saya luruskan bahwa saya bukan tim perumus tapi anggota tim perunding GAM di Helsinki. Jadi kalau Iya, Pak beliau anggota tim perunding RI di Helsinki, kalau saya anggota tim perunding GAM di Helsinki. Jadi ingin saya sampaikan, Pak, ingin saya sampaikan. Gimana Yang nggak suaranya kedengeran. terdengar? Bapak tadi tim apa di Helsinki? Anggota tim perunding GAM di Helsinki. perunding Oh, GAM. perunding GAM. Anggota tim perunding GAM di Helsinki. Ada 5 Pak anggota tim perunding. Itu tim perunding, kemudian ada anggotanya yang lain, saya, kemudian Damin Kingsbury, kemudian ada Syadia Marhaban, ada kemudian Irwan Yusuf, kemudian ada juga Teguh Hadi. Ya, soalnya saya enggak pernah lihat Bapak selama perundingan. Jadi boleh saya tanya di mana Bapak waktu itu? Anggota tim satu gedung itu di Koningsted. Dan dalam beberapa pertemuan kita sering ketemu juga. Jadi ada 5 perunding dan ada anggota tim perunding. Damin Kingsbury, kemudian Munawar Liza Zainal, kemudian Teguh Hadi, kemudian Syadia Marhaban, kemudian ada beberapa kali pertemuan yang lain dengan orang yang berbeda. Seperti Profesor Ramasamy, ada Fasi Flasna, ada beberapa orang. Dan di Kementerian Luar Negeri kemarin waktu ada diskusi, kita duduk bersampingan. Baik, Pak Munawar, boleh dijelasin ya tadi? Jadi begini Pak, dalam perundingan di Helsinki itu, di awal-awal perundingan itu terjadi perdebatan-perdebatan terkait dengan identitas Aceh, kemudian kewenangan-kewenangan Aceh. Kemudian di dalam MOU, dalam beberapa perundingan itu disepakati bahwa Aceh itu mempunyai kewenangan yang seluruhnya dilaksanakan oleh Aceh kecuali 6 perkara. Kemudian yang kedua, jelas di dalam MOU Helsinki itu menyebutkan batas Aceh dan identitas Aceh. Seperti misalnya Aceh berhak mempunyai simbol daerah, Aceh berhak mempunyai bendera, kemudian di Aceh ada institusi Wali Nanggro, kemudian juga batas Aceh correspond to border 1 Juli 1956. Jadi ketika Aceh dimasukkan ke dalam Sumatera Utara pada tahun 1956, sebelum 56, kemudian Aceh dilepas dari Sumatera Utara 1956, itu menjadi dasar utama untuk memetakan batas Aceh dengan Sumatera Utara. Jadi dengan mudah sebenarnya pasca perdamaian, Aceh dan Indonesia sama-sama kita ke Bakor Sultanal atau sekarang BIG, Badan Informasi Geospasial, untuk mengecek secara pasti pada tanggal 1 Juli 1956 itu batas Aceh di mana dengan Sumatera Utara. Dan jelas dalam batas 1956 itu 4 pulau itu masuk menjadi daerah Aceh. Sehingga dengan demikian jelas di dalam MOU itu dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu ditetapkan kembali bahwa batas Aceh dengan Sumatera Utara itu adalah batas 1956. Sehingga saya melihat kisruh terjadi persoalan ini antara Aceh dengan pemerintah di Jakarta, ada 2 saya melihat. Yang pertama, pemerintah di Jakarta itu tidak mempedomani
aturan di dalam MOU Helsinki yang terkait dengan kebijakan-kebijakan administratif pemerintah Indonesia yang terkait dengan Aceh harus konsultasi dan concern pemerintah Aceh, persetujuan pemerintah Aceh. Nah, mestinya Kepmen yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri itu harus berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Kemudian yang kedua, ada sebuah masalah antara pegawai di daerah dengan pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ketika ada tim Aceh datang kemudian menyampaikan keberatan kepada tim di dalam Kementerian Dalam Negeri, itu ada satu beban psikologi. Karena misalnya mereka alumni STPDN yang kadang-kadang di Kemendagri ada seniornya. Kemudian misalnya biro pemerintahan atau biro hukum di provinsi di Aceh misalnya, ketika mereka ke Kementerian Dalam Negeri di waktu diskusi-diskusi terkait dengan keberatan-keberatan ini, mereka sudah menyampaikan bahwa keberatan-keberatan ini sudah disampaikan tetapi tidak terlalu dipedulikan sehingga keluar Kepmen pada tahun 2025 ini. Untuk ke depan kita berharap bahwa pemerintah di Jakarta terkait dengan Aceh itu harus mempedomani MOU Helsinki terkait dengan konsultasi, juga UU nomor 11 tahun 2006 dan juga Perpres tahun 2008, Perpres 75 yang mengatur tata cara untuk berkonsultasi antara pemerintah di Jakarta dengan pemerintah Aceh. Jadi saya melihat bahwa untuk ke depan MOU itu jangan dibelakangi, jangan tidak dihormati dengan misalnya mengeluarkan aturan-aturan yang aturan-aturan itu tidak berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Karena apapun cerita, Aceh itu adalah Aceh yang berbeda dan MOU Helsinki itu adalah sesuatu yang kemudian bisa mendamaikan Aceh dari perang. Jadi itu harus kita hormati, perjuangan berat untuk mencapai MOU itu harus kita ikuti. Kemudian ada yang bertanya, ini akan berbeda dengan daerah lain. Aceh memang berbeda, Jogja berbeda. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur, nama gubernurnya Sultan. Nah di Aceh juga begitu. Ada keistimewaan-keistimewaan yang sudah diatur di dalam MOU Helsinki, itu harus kita ikuti. Termasuk terkait dengan konsultasi dan persetujuan pemerintah Aceh ini. Jadi itu mungkin sedikit penambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Munawar. Sekarang saya minta pendapat dari Pak Endarsam Marantoko dari Partai Gerindra.